Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam podcast obrolan seputar Ramadan yang tayang di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Negara, yang insya Allah akan selama bulan Ramadan ini akan menghadirkan narasumber dari penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Negara. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Sohabil Mahali MMSI. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Negara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana puasanya? Sudah Masih 19 lancar? hari, tinggal 11 hari lagi. 11 hari lagi, nggak terasa Ustadz ya? Ya mudah-mudahan. Terkait tema pada pagi hari ini kita akan bahas masalah apa Ustadz ya? Pemberdayaan zakat dan wakaf. Wah, luar biasa, masalah pemberdayaan zakat dan wakaf. Ini memang materi yang sangat penting sekali karena ini adalah potensi umat Islam itu masalah zakat dan wakaf itu potensi terbesar umat Islam di Indonesia. Baik Ustadz, monggo dipersilahkan tentang pemberdayaan zakat dan wakaf. Terima kasih Bu Wiwi dan pemirsa podcast Ramadan. Kali ini kita berbicara tentang zakat dan wakaf. Bahwa di dalam Al-Quran banyak ayat yang beriringan. Perintah zakat jatuh setelah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jika pada Ramadan kita berpuasa itu untuk mengembangkan sikap empati, bagaimana rasanya dahaga dan lapar yang berkepanjangan dari pagi sampai sore, dan di akhir Ramadan nanti kita diperintahkan untuk membuktikan rasa empati itu dengan tindakan nyata, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, mengingat zakat ini suatu kewajiban, maka tidak tentunya setiap orang yang memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, lebih-lebih dengan zakat mal yang potensinya dan nilainya sangat besar itu. Betul. Saya kira di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi nanti Tentang zakat mal ya. Ya. Baik Ustadz, zakat mal ini kan merupakan potensi umat Islam yang sangat luar biasa di Indonesia ya. Dan itu kita bisa melihat bahwa belum bisa 100% kita berdayakan, masih sekian besar, padahal potensinya itu sekian triliun sebenarnya, tapi kita baru mendapatkan sekitar 2 triliun. Berarti terkait dengan zakat mal itu Ustadz, apakah berarti lembaga zakat atau AMIL itu harus dibentuk atau bagaimana terkait dengan itu? Iya. Di dalam sejarahnya, zakat itu tidak bisa dilepaskan dari peran AMIL. Rasulullah sendiri mendapat perintah dari Allah untuk mengambil harta zakat itu, karena harta zakat itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tampak misalnya zakat ternak, kemudian zakat pertanian dan perkebunan, itu kan tampak. Sementara mengingat sekarang zakat yang besar potensinya di Indonesia ataupun di mana saja itu zakat pendapatan, ya. Zakat orang nyebut itu zakat profesi. Nah, ketika Nabi diperintahkan khudz min amwalihim shadaqatan, ya, supaya mengurus, mengambil dan mendistribusikan harta zakat itu, tentu Nabi tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Makanya Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mendatangi beberapa wilayah, di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikannya kepada para mustahik dengan perkataan beliau, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, untuk mengambil zakat
memberikan penyuluhan dan bimbingan karena tidak semua orang mengerti persoalan zakat itu. Nah, setelah harta itu terkumpul kemudian diserahkan kepada para mustahik yang masuk pada asnafus samaniyah, 8 golongan itu. Nah, di situ kan jelas perintah ayatnya Ustadz ya, kan ada khudh min amwalim, ambillah, kan begitu ya, ambillah dari zakat itu. Nah, kalau memang kita bicara tentang zakat itu, kalau bicara tentang kesadaran itu kan memang gak susah ya, memang harus diambil ada. Jadi dari situ kan berarti memang harus terbentuk lembaga amil zakat itu, ya begitu Ustadz ya. Nah, kemudian berikutnya seperti Ustaz sampaikan tadi, kan sekarang itu yang lagi ngetren kan zakat profesi. Kalau dulu zaman Rasulullah kan tidak ada ya, adanya zakat pertanian, zakat hasil ternak, bumi dan segala macam. Nah, terkait dengan zakat profesi itu sendiri bagaimana Ustaz? Iya. Jadi alhamdulillah Indonesia pemerintahan sudah membentuk badan amil yang bernama Badan Amil Zakat Nasional, Baznas, di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Semuanya sudah terbentuk. Mereka pun membutuhkan unit-unit yang disebut UPZ, ya, unit pengumpul zakat. Dan selama ini yang menjadi penekanan di Baznas itu adalah ASN. Mengapa? Ya karena lembaga yang dibentuk negara non struktural, Baznas ini lebih mudah untuk memungut zakat profesi dari ASN, mengingat ASN sumber pendapatannya atau gajinya itu dari negara, sehingga lebih mudah. Tetapi sesungguhnya Badan Amil Zakat Baznas ini tidak hanya untuk ASN. Oleh karena itu Badan Amil itu harus dibentuk oleh negara. Ketika kumpul-kumpul membentuk amil, maka itu tidak bisa disebut amil dan tidak boleh mengambil bagian amil selama dia tidak mendapat SK, mendapat penunjukan dari amil yang resmi dibentuk oleh negara dari Baznas itu sendiri. Berarti amil itu harus ada SK-nya Ustadz ya, tidak bisa sembarang seseorang menunjuk kamu jadi amil, kan tidak bisa, harus ada SK resmi yang dikeluarkan oleh Baznas karena dia sudah, Baznas itu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Kan seperti itu. Nah, terkait dengan amil itu Ustadz, berapa sih bagian kalau misalnya sudah terbentuk SK seseorang jadi amil zakat, bagian amil itu berapa persen sih dari hasil zakat yang didapatkan itu? Iya. Jadi mengingat mustahik itu jumlahnya 8. Ya, 8 asnaf. Innamas shadaqat lil fuqara, pertama orang fakir, wal masakin kedua orang miskin, wal amilina 'alaiha ketiga badan amil, pekerja zakat, wal muallafah muallaf, wa fir riqab pembebasan budak, wal gharimin orang yang kelilit hutang, wa fi sabilillah. Kalau dulu itu orang tentara yang berperang yang tidak digaji oleh negara, tapi relawan itu. Kalau tentara yang digaji itu tidak boleh. Ya. Dan saya tekankan di sini fisabilillah ini untuk konteks sekarang di mana peperangan hampir tidak ada ya terjadi ya peperangan fisabilillah ya. Nah, sehingga agar supaya tetap tercover maka ulama itu memberikan arti daripada diksi, reinterpretasi dari diksi fisabilillah itu fisabilil khair. Walaupun dulu di dalam kitab-kitab klasik itu fisabilillah itu al-ghuzat fisabilillah, orang yang berperang. Berperang itu cara satu-satunya untuk meninggikan agama Islam. Tetapi sekarang ketika perang itu tidak ada, tentu banyak cara untuk untuk mendakwahkan kepada manusia, untuk menyelamatkan orang dari kesesatan menuju Allah. Maka fi kulli sabilil khair, pada tiap jalan kebaikan harta zakat itu bisa kita berikan. Misalnya ya guru ngaji misalnya. Ya tentu guru ngaji yang tidak P3K ya, yang tidak mendapat apalagi intensif guru ngaji yang cukup. PNS Ustadz ya. Ya apalagi guru ngaji yang PNS.
Nah, kemudian yang terakhir adalah wabni sabil, orang yang berada di tengah jalan kehabisan bekal sehingga jangan sampai mereka meminta-minta. Jadi harta zakat itu ketika bisa diberikan kepada asnafus samaniyah, 8 golongan itu, maka kemudian timbul pertanyaan seperti tadi, berapakah bagian amil dari harta zakat yang terkumpul? Nah, di sini kemudian Imam Syafi'i Allah yarham yang mempunyai kecerdasan luar biasa ya di atas rata-rata, beliau berijtihad. Kalau memang jumlahnya itu 8, maka 1/8 itulah bagian itu maksudnya bagian amilnya. Bagian amil. Ya, karena Imam Syafi'i itu mengharuskan taswiyah, pemerataan. Nah, jadi 1/8 haknya fuqara, 1/8 haknya miskin, 1/8 pun haknya amil dan seterusnya. Karena dibagi 8 asnaf tadi ya. Dari harta yang terkumpul, kemudian diberikan 1/8 kepada semua petugas yang ada. Tetapi ada catatan di sana. Bagaimana kalau ternyata petugas amil itu sudah diberikan gaji oleh pemerintah di negara, yang bersumber bukan dari zakat yang terkumpul, maka amil tidak boleh mengambil. Berarti tidak boleh double, Ustadz ya? Kalau supaya jangan double accounting. Terkecuali ternyata kalau gajinya yang diberikan itu sangat minim, sementara UMK upah minimal kabupaten anggap saja misalnya 2 juta, pemerintah ngasih 1 juta, maka untuk menutupi itu boleh diambil dari harta zakat yang terkumpul. Oh, berarti dari Imam Syafi'i itu jelas Ustadz ya, artinya di sana pembagiannya jelas. Kalau misalnya contoh begini Ustadz, kan banyak masyarakat kita yang belum paham seperti itu ya pemirsa, mungkin ada beberapa yang belum paham. Misalnya di Basnas itu Ustadz, saya kata yang bertanya, di Basnas itu terkumpul zakatnya itu misalnya sebanyak 50 juta, itu hak amilnya berapa untuk dikeluarkan pada amilnya tadi itu? Ya dibagi 1/8. Oh, tetap dibagi 1/8. Iya, tidak boleh lebih dari itu. 12,5% itu ya, bukan ya? Jadi begini, 1/8 itu bentuk pecahannya dengan 12,5% desimalnya itu sama. Oh, sama. Berarti nilainya itu sama. 1/8 kali 8 seolah begitu ya, 8 asnaf tadi ya. Sebanyak 12,5% gitu ya. 50 juta dibagi 8 dalam bentuk pecahan itu 1/8. Kalau 50% kita desimalkan persentase itu, maka nilainya muncul 12,5%. Oh ya. Berarti bisa dipahami Ustaz. Sama dengan begini Mbak Bu. Sama dengan 0,5 dengan 1/2. Oh, nah itu hanya permainan orang matematika. Tapi kan masyarakat ini banyak yang kadang-kadang nggak paham juga Ustaz. Perlu ini berapa sih sebenarnya hak amil itu? Takutnya hak amil itu kan melebihi dari sudah yang ditentukan oleh Imam Syafi'i tadi. Misalnya di masjid, mereka hak amil misalnya pendistribusian zakat fitrah atau zakat mal, kan mereka harus jelas berapa sih mereka dapat, biar itu harus jelas kan seperti itu. Benar, sama antara zakat mal baik di Basnas maupun UPZ, sama hak amil itu sama. Mau zakat mal maupun zakat fitrah sama saja. Seperti itu. Baik, kalau di Kabupaten Jemberana ini kan kita memang sudah terbentuk banyak UPZ Ustadz ya. Kalau nggak salah ada sekitar 116 UPZ yang tersebar di Kabupaten Jemberana. Dan insya Allah di Basnas Jemberana sudah dilaksanakan itu. Dan pemirsa ketahui juga bahwa beliau ini adalah seorang di samping sebagai penyuluh agama Islam, Ustadz Sohabil Mahali ini beliau adalah sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Jemberana. Jadi sangat nyambung materi yang dibicarakan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Ustadz ada yang mau disampaikan lagi? Kalau memang nggak ini, saya ingin bertanya lagi, bagaimana dengan seseorang bolehkah mengeluarkan zakat dengan alat produksi itu bagaimana? Iya, siap. Jadi konsep zakat klasik itu adalah misalnya binatang ternak. Binatang ternak kalau unta itu sudah 5 ekor, yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi bukan untanya yang dikeluarkan. Nah, boleh mengeluarkan zakat tidak dari jenis harta zakat. Karena unta tadi yang dikeluarkan kambing. Nah, oleh karena itu, maka dari sini ulama mengkiaskan bolehnya mengeluarkan zakat apa saja termasuk zakat fitrah. Tidak dari sesuai dengan yang tadi. Kalau misalnya kutul balad, beras tidak harus beras, tapi qimah. Ya, jadi seharga kalau di Indonesia 3 kilo beras putih
ya, harganya 1 kilo misalnya 15.000 kali 3 berarti 45.000 ya. Ya. Saya pun sudah akhir-akhir ini hampir 5 tahun ya, itu mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Jadi tidak berupa beras. Dan kemarin kayaknya sudah ada himbauan Ustadz dari Basnas Provinsi kerjasama dengan MUI maupun ini bahwa zakat kita untuk fitrah ya disepakati sejumlah 51.000. Oh ya, alhamdulillah lebih bagus lagi. Karena dianggap banyak hitung-hitungannya di situ kan ya. Jadi kalau dulu mungkin 2,5, sekarang disepakati 51.000. Ya karena barangkali variasi beras itu banyak. Ya, diambil yang paling bagus. Nah, ya memang seperti itu. Kita kan was-was daripada takut kurang, mending kan kita lebihin aja. Sebagai sedekah. Ya, berarti intinya boleh Ustadz ya, kita mengeluarkan zakat kita tidak dari hasil yang kita ini kan boleh. Ya, boleh. Baik, nah, Ustadz, oleh karena itu kembali kepada tadi, bagaimana kalau misalnya orang mengeluarkan zakat dari perdagangan emasnya, dia jual beli emas. Nah, yang sudah sampai nisabnya, apakah harus mengeluarkan dengan emas? Nah, dia lihat-lihat kalau memang orang ini akan bisa lebih diangkat ekonominya dengan alat produksi, misalnya dia tukang las, alatnya rusak. Nah, boleh kita berikan dengan alat yang baru, dengan catatan mereka bisa menerima itu. Ya, mustahiknya sudah ridho tentang itu. Ya, berarti dikiaskan dengan yang 5 ekor onta tadi Ustaz, yang dikeluarkan hanya 1 ekor kambing dikiaskan oleh ulama sekarang. Baik. Nah, mungkin tambahan lagi Ustadz, banyak masyarakat kan juga mungkin belum paham terkait dengan emas ya. Emas yang harus dizakatkan itu kan sudah mencapai nisabnya ya. Itu emas yang dipakai kita ini atau emas batangan? Itu gimana sih sebenarnya? Apa sejumlah nanti emas kita itu 83 gram emas atau bagaimana? Iya. Jadi setiap orang yang sudah memiliki 85 gram emas, 85 itu selain yang digunakan dalam penggunaan yang wajar. Berarti di luar toko ya, kalau toko itu pasti kan sudah mencukupi. Sudah. Nah, dipakai dalam kewajaran saja, itu yang tidak dihitung. Misal ini, ada orang punya emas 100 gram. Ya, 100 gram misalnya. Yang dipakainya dan itu mencukupi adalah 15 gram. Sisanya kan 85 gram. 85 gram, betul, tersimpan kan itu ya. Enggak, kadang-kadang dipakai sama dia. Nah, oleh karena yang kadang-kadang dipakai ini kan tidak dibutuhkan sesungguhnya. Ya, hanya variasi aja, mau ganti-ganti. Maka wajib dikeluarkan zakatnya itu. Tetap dikeluarkan zakatnya ya, karena sudah mencapai. Ya, beda halnya kalau dia punya simpanan emas 70 gram. Yang dipakainya 15 gram. Itu tidak perlu dizakati karena itu adalah perhiasan yang biasa dipakai sehari-hari, yang melekat pada dirinya. Karena ada kaidah al-muhtaj kal adam, sesuatu yang biasa digunakan, kalau makanan itu adalah yang biasa dimakan, itu seperti tidak ada. Tidak ada, karena dia setiap hari ini. Makanya orang panen misalnya gabah, itu disisihkan dulu untuk makan dia setahun selama keluarga. Nah, selebih itu baru dihitung. Kalau sampai nisabnya dikeluarkan, kalau nggak sampai tidak. Itu namanya al-muhtaj kal adam, yang dibutuhkan itu dianggap tidak ada. Oh, begitu Ustaz ya. Baik, luar biasa sekali Ustaz perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan lembaga amil zakat. Jadi emang banyak ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Sohabil Mahali. Baik Ustaz, sebagai closing statement apa yang mau disampaikan? Keluarkan zakat. Karena zakat itu adalah kewajiban. Ketika tidak mengeluarkannya, maka harta yang dikelola itu sesungguhnya hak orang lain yang dikelola secara batil. Tidak beda halnya dengan seseorang mencuri kemudian menggosok milik orang lain. Masya Allah, luar biasa. Sahabat obrolan Podcast Ramadan, demikian tadi narasumber yang sangat luar biasa dari Ustadz Sohabil Mahali. Kita banyak ilmu yang didapat pada pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak Ustadz ya. Kita mau membahas masalah pemberdayaan zakat dan wakaf. Ya, wakafnya yang belum. Ya, kita baru bahas masalah zakat itu sudah kehabisan waktu ini. Mungkin lain waktu bisa ya Ustadz ya kita tentang pemberdayaan wakafnya ya. Insya Allah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Baik pemirsa, nanti mungkin lain waktu kita akan membahas dengan masih dengan narasumber yang sama, beliaunya Bapak Ustadz Sohabil Mahali tentang pemberdayaan wakaf. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita bertemu di
podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.